Tidak lengkap rasanya jika membahas MU tidak menyebut satu nama pemain ini. Ya, dia adalah Bruno Fernandes. Dalam video ini, kita akan melihat kembali kiprahnya dan apa saja momen-momen menariknya. Tonton video ini. Bruno Fernandes. Ia adalah salah satu pemain yang paling sering diabaikan di dunia. Selain itu, ia juga pemain yang selalu diejek karena momen-momen buruknya. Namun jarang dihargai ketika dia berada di performa terbaiknya. Meskipun mengungguli sebagian besar para gelandang di Liga Premier, ia terus dipandang sebagai pemain yang hanya pandai mencetak statistik dan seseorang yang lebih banyak menangis daripada bermain. Bruno mencetak gol dan memberikan assist secara konsisten untuk United selama bertahun-tahun. Maksud saya, pemain itu bisa dibilang pemain nomor 10 terbaik di kelasnya, dan Amorim menempatkannya dalam posisi gelandang bertahan ganda dalam formasi 3-4-3. Itulah hal-hal yang harus ia hadapi. Namun ia masih berkontribusi besar yang memberikan hasil, serta menciptakan peluang di level tertinggi, dan menunjukkan betapa hebatnya dia. Saya percaya bahwa jika Bruno bermain untuk klub besar lainnya, ia akan mendapatkan apresiasi yang lebih besar serta menempatkannya di jajaran gelandang papan atas Eropa. Faktanya, sejak tiba di MU Januari 2020, Bruno telah menjadi pusat segalanya di United. Setiap kali tim kesulitan atau menghadapi masalah taktis, dialah yang harus memperbaikinya. Sepanjang musim ia berada di Old Trafford, dia mencetak gol-gol penting, menciptakan peluang terbanyak, memimpin tekanan tinggi, dan mencoba menyatukan klub yang sering terasa terpecah belah. Selepas Sir Alex Ferguson pensiun, banyak pemain yang direkrut mengalami kesulitan. Namun Bruno entah bagaimana justru sebaliknya. Dia mampu memaksimalkan potensi skuad yang lemah dan tidak seimbang. Pentingnya perannya tercermin dalam penghargaan yang diraihnya. Dia telah memenangkan 4 penghargaan pemain terbaik klub tahunan dan meraih beberapa penghargaan pemain terbaik bulanan. Di luar lapangan, dia selalu berusaha mendukung klub, secara teratur menghadiri pertandingan akademi dan tim wanita. Bruno selalu digambarkan sebagai jantung tim, dan Anda melihatnya lebih jelas sekarang di bawah Carrick. Kini, ia berada di posisi alaminya dan bermain dengan bebas. Bermain dengan percaya diri meskipun ia memilih kreativitas daripada keamanan. Gayanya terkadang membuat penggemar frustrasi, tetapi itu juga yang membuat United berbahaya. Banyak golnya secara langsung mengubah jalannya pertandingan. Faktanya, sejumlah besar golnya memberi United keunggulan atau memenangkan pertandingan secara langsung. Ketika dia pertama kali bergabung, United benar-benar kekurangan kreativitas. Cedera dan inkonsistensi membuat lini tengah lesu, dan Bruno segera mengisi kekosongan itu. Sejak awal, Anda dapat melihat pendekatan dan gayanya. Dia suka memainkan sepak bola beresiko tinggi dengan imbalan tinggi. Dia mencoba umpan yang tidak dilakukan orang lain. Bahkan dia melakukan lari terlambat ke dalam kotak penalti dan terus berusaha untuk menciptakan peluang. Meskipun ada jeda singkat antar musim dan tekanan konstan, Bruno jarang terlihat kelelahan. Dia tetap tersedia, dia terus berlari dan dia memikul tanggung jawab tahun demi tahun. Di bawah Amorim, perannya memang bergeser. Dia bermain lebih sebagai gelandang box-to-box daripada murni sebagai kreator seperti yang dia lakukan di bawah Ten Hag. Namun, beban kerjanya hampir tidak berubah. Dia masih memikul tanggung jawab besar dan terus menciptakan peluang di ruang sempit. Yang lebih penting, rekor penaltinya tetap elit. Dia memiliki kepercayaan diri dari titik penalti yang tak tertandingi. Tetapi bahkan dengan semua momen hebat ini, Bruno tetap menjadi sosok yang kontroversial baik di kalangan penggemar United maupun di dunia sepak bola secara umum. Meskipun Bruno bergabung dengan United di tengah musim, dia langsung menunjukkan performa yang bagus. Mencetak 8 gol dan 7 assist hanya dalam 14 pertandingan di Liga Premier. Kemampuan penuhnya terlihat dalam pertandingan melawan Watford. Dia tidak hanya mencetak gol dari tempat favoritnya, yakni titik penalti, tetapi dia juga memberikan assist kepada Mason Greenwood. Belum genap setahun di Old Trafford, ia pun terpilih sebagai pemain terbaik bulan Februari. King Bruno telah bermain sangat baik di Sporting di babak grup Liga Eropa, dan dia melanjutkan performa itu untuk United di babak gugur. Dia mencetak 3 gol dan 1 assist untuk mereka. Salah satu golnya adalah gol kemenangan melawan Copenhagen. Bruno akhirnya menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Eropa meskipun ia berposisi sebagai gelandang. Sebelum tahun 2014, United secara konsisten memiliki beberapa pemain terbaik di Liga. Tetapi sejak Sir Alex pergi, ada kekurangan kualitas di dalam tim. Anda bisa berpendapat bahwa Pogba mengisi kekosongan untuk sementara waktu, tetapi inkonsistensinya tidak pernah memungkinkannya untuk terus bersinar. Namun, Bruno jauh lebih konsisten. Ia menjadi lebih baik di tahun 2021 dengan torehan 18 gol dan 12 assist dalam 37 penampilan.
Dia adalah pencetak gol dan pemberi assist terbanyak United di Liga. Dia dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Premier bulan November karena mencetak 4 gol dan 1 assist di bulan itu. Dan kemudian dia mendapatkannya lagi pada bulan Desember setelah mencetak 3 gol dan memberikan 4 assist. Hal itu menjadikan ia pemain pertama yang memenangkan penghargaan tersebut 4 kali dalam 1 tahun kalender. Berkat Bruno lah, United akhirnya finish di posisi kedua di Liga Premier pada kala itu. Hingga saat ini, King Bruno masih menjadi kekuatan kreatif dalam tim. Secara konsisten, ia berada di puncak dalam hal penciptaan peluang, assist, dan gol. Untungnya, meskipun dia menjadi bagian dari United selama periode yang suram, dia masih mengangkat trofi dengan memenangkan Piala Carabao dan Piala FA. Terlepas dari memenangkan trofi, nyatanya Bruno tidak dicintai oleh semua orang. Misalnya, dalam satu musim dia menjadi pemberi assist terbanyak di Liga Champions untuk United. Namun, para penggemar semakin frustrasi dengannya. United finish di posisi ke-6 di Liga, dan banyak orang pada saat itu mengklaim bahwa Bruno lebih tertarik untuk mengganggu wasit agar mengeluh daripada benar-benar berusaha memenangkan pertandingan. Saya rasa itu adalah alasan utama mengapa Bruno banyak diremehkan. Saya pikir tingkah lakunya antara diving dan mengeluh, serta fakta bahwa wajahnya terlihat seperti selalu kesal, membuat orang mengabaikan bakatnya. Karena orang tidak menyukainya secara pribadi, dan itu mempengaruhi cara mereka menilai dia sebagai seorang pemain sepak bola. Ditambah lagi fakta bahwa dia adalah seorang kapten dan ia seharusnya berada di bawah pengawasan lebih ketat karena Anda mengharapkan pemimpin tim menjadi sosok yang teguh, seseorang yang sangat terkendali secara emosional. Tapi Bruno tidak selalu seperti itu. Dia menunjukkan emosinya secara terang-terangan di atas lapangan. King Bruno adalah seseorang yang bersedia memikul beban tanggung jawab. Musim Liga Premier 2023-2024, Bruno menciptakan peluang terbanyak di Liga. Itu adalah rekor tertinggi oleh pemain Manchester United dalam satu musim. Ya, angka-angka ini benar-benar menyoroti pentingnya dia bagi setan merah dan kualitasnya. Saya pikir ketika orang-orang berpikir untuk mengkritiknya, ingatlah apa yang telah ia berikan. Itu bukan prestasi kecil. Kualitas yang dimilikinya tidak banyak gelandang lain seperti dia. Itulah mengapa penggemar United selalu membandingkannya dengan Kevin De Bruyne lantaran King Bruno terkadang bermain di level itu. Saya selalu menilai pemain yang tidak hanya brilian secara teknis, tetapi juga tidak takut saat melakukan pekerjaan kotor. Dan Bruno adalah salah satu pemain tersebut. Maksud saya, orang ini akan mengirimkan umpan yang sangat akurat dan semenit kemudian melakukan sliding tackle. Hanya sedikit pemain Liga Premier yang mampu menciptakan peluang dan mencetak gol sebaik King Bruno. Itulah mengapa ia tidak peduli siapa manajernya, lantaran ia selalu memberikan performa yang bagus. Dia tanpa keraguan sedikit pun adalah rekrutan terbaik sejak pensiunnya Sir Alex Ferguson tahun 2013. Lihatlah peringkatnya di antara pemain-pemain hebat United sepanjang masa. Sayangnya, dia melakukannya selama periode terburuk dalam sejarah United. Pada akhirnya, apapun pendapat Anda tentang dia, Bruno berdiri sebagai simbol Manchester United era modern. Dia brilian, terkadang berantakan tetapi dia selalu berusaha. Dia bermain dengan intensitas yang hanya sedikit yang bisa menandinginya. Dan mencapai tonggak sejarah yang telah ia capai untuk klub ini adalah sesuatu yang pantas mendapat pengakuan, meskipun opini di sekitarnya tetap terbagi. Dia adalah salah satu pemain yang menurut saya tidak akan benar-benar dihargai kecuali United memenangkan sesuatu yang besar, atau ketika dia pensiun. Itulah sekilas kiprah Bruno Fernandes di Manchester United yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin memberi pendapat berbeda atau sekedar dukungan, silakan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.